Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salam wa barakatuh wa alaihi la nabiyya ba'da. La syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh dan ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Man ittaqa faqad fazal muttaqun. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa ya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Senantiasa bersyukur dengan nikmat yang luar biasa untuk selalu mempertebal amal kebaikan kita, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat rahmat, dan nikmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita sekalian dalam setiap jadikan nafas kita, dalam setiap langkah yang dimudahkan, dan dalam setiap kesempatan untuk berbuat baik. Nikmat-nikmat tersebut tak ternilai harganya, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mendengar, Allah yang menggenggam jiwa kita, Allah yang menakdirkan kita bisa berkumpul di mushola ini untuk melakukan sebagian ketaatan kita kepadanya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan tentunya kita akan menerima apa yang kita lakukan menjadi amal saleh dan menjadi penggugur dosa, menguatkan iman kita, serta yang akan menjadi bekal kita menghadap kepadanya di dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan taslim kita haturkan kepada Ustadzul Hasanah, manusia mulia, kekasih Allah, teladan dan panutan yang baik, yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga juga senantiasa tercurahkan dan tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau, di mana pada hari di pada masa nanti, ketika di yaumul hisab tidak ada lagi naungan, ketika di yaumul misal tidak ada lagi perlindungan, dan ketika di yaumul jasa tidak ada lagi pertolongan kecuali syafaat Nabi kita atas izin Allah Rabbul Jalil. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa berusaha meladani akhlaknya, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama di surganya Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku seiman, jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini, hati ingin mengingatkan dan menasihati diri saya pribadi, serta mengajak kepada hadirin jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa menumbuhkan iman dan menyuburkan takwa di dalam diri kita semua. Sebab hanya dengan takwa yang kuat di dalam sanubari kita, maka kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Wa tasawwalu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab la'allakum tattaqun. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Saudaraku seiman, jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini, mari kita merenungi ada 3 fenomena yang kian hari kian nyata di hadapan kita, dan beberapa penyebab serta solusinya. Fenomena yang pertama yaitu kesepian di tengah keramaian. Ramai tapi sepi. Saudaraku seiman, kita hidup di zaman yang penuh dengan suara dan keramaian. Notifikasi media sosial berdenting setiap menit. Percakapan daring tidak pernah berhenti. Dunia seakan semakin kecil dan terkoneksi. Namun, realitanya banyak di antara manusia justru merasa kesepian, hampa, dan gelisah. Kesepian ini bukan sekedar duduk sendiri di kamar, tetapi perasaan kosong di hati walau dikelilingi banyak orang. Para psikolog menyebutnya sebagai epidemi sunyi, sebuah krisis mental yang melanda jutaan orang. Bahkan negara-negara maju telah menjadikan kesepian sebagai masalah kesehatan publik. Bayangkan, di zaman ketika komunikasi begitu mudah, justru banyak orang merasa tidak punya teman untuk berbagi cerita. Ada yang tersenyum di layar, namun menangis di balik layar. Ada yang menampilkan kebahagiaan semu di media sosial, tapi hatinya gundah gulana. Kesepian yang kita rasakan sejatinya adalah tanda hati yang sedang haus akan ketenangan. Ia butuh nutrisi iman dan zikrullah agar kembali hidup dan kuat. Nabi kita Rasulullah SAW telah mengingatkan di dalam sebuah hadis, inna fil jasadil mudghatan idza salaha salaha jasad kullu wa idza fasada jasad kullu ala wa hiya al-qulub. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh.
Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quran, ala bisikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat hati menjadi tentram. Ayat yang mulia ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ketentraman jiwa bukanlah hasil dari banyaknya hiburan, ramainya pergaulan, atau tingginya interaksi digital, melainkan lahir dari hati yang senantiasa mengingat Allah. Saudaraku seiman jemaah Jumat rahimakumullah, jika kita merenung sejenak kesepian yang melanda manusia hari ini, bukan sekedar karena tidak ada teman bicara, melainkan perasaan kosong yang mencekam hati walaupun dikelilingi banyak orang. Ini adalah problem rohani, bukan hanya problem sosial. Kesepian adalah rasa kehilangan makna, kehilangan arah, dan kehilangan koneksi sejati. Syekh Al-Islam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di dalam hati ada kegersangan yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa rasa hampa yang kita rasakan sesungguhnya adalah jeritan jiwa yang haus akan kedekatan dengan Allah Rabbul Jalil. Hadirin saudaraku seiman, fenomena yang kedua yaitu realitas sosial yang mengkhawatirkan. Fenomena ini semakin nyata di era digital. Media sosial yang diciptakan untuk mendekatkan ternyata seringkali menciptakan ilusi kedekatan. Kita melihat senyum, tawa, dan cerita bahagia di layar HP kita, namun banyak yang sebenarnya sedang menjerit di dalam batinnya. Sebuah survei global menunjukkan angka depresi meningkat tajam dalam 2 dekade terakhir. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mencatat bahwa depresi kini menjadi salah satu penyebab utama disabilitas dan bahkan bunuh diri di seluruh dunia. Ini bukan hanya masalah medis, tetapi krisis spiritual dan sosial. Nabi kita Rasulullah SAW telah mengingatkan akan datangnya masa di mana umat manusia ramai secara jumlah, namun rapuh secara kualitas. Beliau bersabda, yusiku an tada'a alaikumul umama kama tada'al akalukul ila fasahatiha. Faqalu qailun wa min killin nahnu yawmaizin qala bal antum yawmaizin qasir walakinnakum wadun kufadhi sa'id. Hampir tiba suatu masa ketika umat-umat lain akan beramai-ramai memperebutkan kalian sebagaimana orang-orang lapar terus berebut makanan di nampan. Seorang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan kalian banyak tetapi seperti bui di atas air. Hadis ini bukan hanya berbicara tentang lemahnya kekuatan umat Islam di hadapan musuh, tetapi juga rapuhnya kualitas rohani. Banyak tapi hampa, ramai tapi sepi. Hadirin saudaraku seiman, fenomena yang ketiga yaitu analogi yang menyentuh hati.
Fenomena ini dapat kita ibaratkan seperti seseorang yang berada di pasar yang ramai. Ribuan suara terdengar, hiruk-pikuk tak pernah berhenti. Namun ia seperti orang yang menutup telinganya. Ia mendengar suara tetapi tidak merasa terhubung dengan siapapun. Begitulah hati yang lari dari Allah. Walaupun dunia ramai dengan hiburan, pertemanan dan interaksi, hatinya tetap merasa sunyi. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dan menggambarkan keadaan orang-orang yang jauh darinya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Al-Allamah As-Sa'id rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan berkata, yakni hatinya menjadi sempit, resah dan gelisah. Ia tidak merasakan ketentraman di dalam hidupnya. Inilah yang kita saksikan hari ini. Orang-orang tampak bahagia dari luar, tetapi hatinya gundah. Mereka terus mencari ketenangan dengan berbagai cara. Hiburan, belanja, pelesiran, bahkan narkoba. Namun mereka tetap merasa kosong. Saudara seiman jemaah Jumat rahimahullah, apa yang menyebabkan semua itu? Menurut Islam, kesepian dan kegelisahan yang melanda umat manusia saat ini bukanlah sesuatu yang datang tanpa sebab. Islam telah memberikan peta yang jelas, menunjukkan akar masalah dari gundahnya hati dan sempitnya jiwa. Mari kita cermati beberapa penyebab utamanya menurut pandangan syariat. Yang pertama, lalai dari zikrullah, mengingat Allah. Penyebab pertama dan utama dari kesepian batin adalah lalai dari mengingat Allah. Hati diciptakan untuk mengenal, mencintai dan mengabdi kepadanya. Jika hati berpaling dari Allah, maka ia akan merasa kosong walau semua fasilitas dunia ia miliki. Allah Jalla Jalaluhu telah menegaskan di dalam firman-Nya, "Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ayat ini mencakup setiap orang yang berpaling dari agama Allah dan tidak menerima peringatan yang diturunkannya, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, tidak ada ketenangan baginya, dadanya terasa sempit dan gelisah. Maka kesepian sejatinya adalah isyarat bahwa hati sedang menjauh dari Sang Pencipta. Penyebab kedua adalah kecanduan dunia digital dan perbandingan sosial. Keterikatan yang berlebihan dengan dunia digital, media sosial, meski bermanfaat bila digunakan dengan bijak, dapat menjadi racun hati bila berlebihan. Di zaman ini banyak orang lebih sibuk memantau story orang lain daripada memantau kondisi hatinya sendiri. Sibuk membandingkan pencapaian dirinya dengan postingan orang lain, liburannya, barang mewahnya, dan juga pencapaiannya. Akibatnya apa? Lahirlah perasaan iri, dengki, rendah diri, bahkan depresi. Padahal Allah Jalla Jalaluhu telah memperingatkan di dalam Al-Quran, "Wala tamudunna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajan minhum salahul hayatad dunya linafatinahum fi."
Dan janganlah engkau panjangkan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa orang dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa menuruti hawa nafsunya, ia akan binasa, dan barang siapa yang taat kepada Rabb-Nya, ia akan selamat dan bahagia. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman rahimakumullah. Ketika hati terlalu disibukkan dengan apa yang ada di tangan manusia, ia lupa bersyukur dengan apa yang ada di tangannya sendiri. Inilah yang menambah kesepian dan keresahan batinnya. Penyebab yang ketiga adalah kurang dan minimnya interaksi nyata, silaturahmi dan kebersamaan yang sehat. Banyak orang hari ini memiliki ratusan teman di media sosial, namun tak punya satupun sahabat sejati yang menasihatinya ketika ia salah. Padahal silaturahmi adalah sumber keberkahan hidup. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'atir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Dan dalam hadis lain disebutkan, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Maka tidak heran jika banyak orang merasa kesepian karena ia memutus hubungan dengan keluarga, enggan hadir di majelis ilmu, enggan merenungi dan mentafakkurkan dirinya, enggan mencari ketenangan hati di rumah Allah. Padahal di rumah Allah adalah tempat mendapatkan ketenangan hati. Dengan memahami tiga penyebab utama ini, yaitu lalai dari zikrullah, terjebak perbandingan sosial, dan hilangnya silaturahmi, kita bisa melihat betapa pentingnya kembali kepada Allah dan memperbaiki kualitas hubungan kita, baik dengannya maupun dengan sesama manusia. Saudaraku seiman, lantas solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengobati kesepian hati ini? Yang pertama adalah dengan iman. Kuatkan iman, amalkan perintah Allah seperti sholat dan membaca Al-Quran serta hadis, berdoa secara konsisten, memilih lingkungan yang positif dengan teman-teman yang soleh. Saudaraku seiman jamaah Jumat rahimakumullah, solusi yang kedua adalah menghidupkan zikir dan tilawah. Obat hati yang paling mujarab adalah mengingat Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fashkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Ketika kita menyebut nama Allah, Allah akan mengingat kita. Bayangkan betapa besar ketenangan yang dirasakan seorang hamba ketika ia tahu bahwa Tuhannya mengingat dan memperhatikannya. Zikir menumbuhkan kejernihan dan cahaya dalam hati, serta mendatangkan rasa dekat dan akrab dengan Allah. Maka saudaraku seiman, biasakanlah lidah kita basah dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan salawat. Jadikanlah tilawah Al-Quran sebagai teman harian kita. Insya Allah hati akan menjadi lebih tenang. Dan solusi yang ketiga adalah salat dengan khusyuk dan doa yang mendalam. Memperbaiki kualitas salat kita. Salat bukan sekadar gerakan fisik, tetapi dialog spiritual antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah bersabda, dan jadikanlah penyejuk mataku di dalam solat. Bayangkan Nabi SAW yang sudah dijamin ampunannya saja merasa damai dengan solat, apalagi kita yang penuh dosa.
tentu lebih membutuhkan solat sebagai penenang hati. Setiap kali kita merasa gelisah, sedih atau sepi, ambillah air wudhu, lalu solat raga dengan penuh kekhusyukan. Curhatkan semua kegelisahan kita kepada Allah. Allah berjanji, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Solusi yang keempat, silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Memperbanyak silaturahmi dan membangun ukhuwah Islamiyah. Kesepian seringkali hilang hanya dengan duduk bersama orang-orang soleh, mendengarkan nasihat mereka dan saling menasihati di dalam kebaikan. Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasdu ba'dul ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman, apabila kita melihat teman-teman di surga, melihat teman-teman yang ada di dalam surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ia adalah majelis taklim atau majelis zikir. Dan solusi yang terakhir adalah kurangi toksik scrolling dan sibuklah dengan amal. Mengatur penggunaan media sosial, jangan biarkan diri kita menjadi korban toxic scrolling terus menerus menggeser layar tanpa tujuan hanya untuk melihat kehidupan orang lain. Batasi waktu media sosial dengan ganti dengan amal yang bermanfaat, membaca buku, berdiskusi dengan keluarga, menghafal Al-Quran, berolahraga ataupun membantu tetangga. Nabi mengatakan dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yakni kesehatan dan waktu luang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesepian batin adalah ujian yang nyata di zaman ini. Media sosial membuat kita seolah terhubung dengan banyak orang, tetapi hati justru terasa kosong. Obatnya bukan sekadar mencari hiburan baru, melainkan kembali kepada Allah, memperbaiki sholat, memperbanyak zikir, memperkuat ukhuwah, dan mengelola waktu dengan bijak. Mari saudaraku, kita kelola waktu luang ini agar menjadi ladang pahala, bukan ladang dosa. Mari kita ambil pelajaran dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Betapapun beratnya ujian, ia tetap tegar hanya dengan satu kalimat, ahad, ahad. Karena ia tahu bahwa hanya Allah yang mampu menolongnya. Kesepian adalah alarm hati, maka saatnya kita menyambung hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kesimpulannya bahwa hati terasa hampa karena jauhnya diri kita dari Allah. Lemahnya iman dan takwa kita, serta terlalu cinta pada dunia, dosa yang dibiarkan, kurangnya zikir dan ibadah yang khusyuk, serta tidak memahami makna ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi wa qafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa imamil muttaqin wa yuhul muwajjalin sayyidina wa ala wa safiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu ala nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة اللهم يا مقلب القلوب سدد قلبي على دينك وعلى طاعتك اللهم أغنني بالعلم والتقوى ويمني بالعافية اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك إماما كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وأفضل عند الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء إن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بارك الله فيكم وقيم الصلاة